Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah semuanya. Ya, hari ini kita mau belajar tentang akidah akhlak. Sebelum kita belajar, baiklah anak ustazah akan mengecek kehadiran anak ustazah dulu semuanya. Sebelum kita mengecek ini, ustazah bertanya kepada ketua kelasnya, ada yang nggak hadir hari ini? Ya. Untuk ini ustazah panggilkan dulu satu persatu namanya, ya. Aisyah Salsabila, Hadirah saja. Aura, Balkis, Hadirah saja. Cinta, Faiza. Hadirah saja. Iya, anak ustazah semuanya kehadirannya memang sangat baik sekali pada hari ini. Tentu anak ustazah semua rajin belajar. Jadi untuk ini anak ustazah semuanya, sebelum kita belajar kita memanjatkan doa kepada Allah, semoga diberkahi ilmu yang kita tuntut nantinya. Untuk ini kepada anak ustazah semuanya untuk menadahkan tangan membaca doa mau belajar. Doa hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita belajar akidah akhlak tentang materi kita, yaitu sebelum kita belajar, ustazah mau bertanya, siapkah anak ustazah untuk menerima pelajaran hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Anak ustazah semua siap untuk menerima pelajaran hari ini. Semoga Allah meridhoi kita semuanya pada hari ini. Untuk ini anak ustazah akan mengajarkan tentang pelajaran kita untuk menyambung ke pelajaran yang kemarin. Jadi kita sambung pelajaran kita pada hari ini, yaitu menunjukkan tentang kebenaran Al-Quran. Jadi untuk ini anak ustazah semuanya, kita nanti menonton sesuai dengan video yang ustazah tayangkan sebelumnya. Ustazah bacakan dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Itulah yang pertama pelajaran kita. Kemudian yang kedua, harus mampu menguraikan isi pokok kandungan Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus mampu menyimpulkan keistimewaan Al-Quran. Kemudian yang keempat, harus mampu menyajikan data dan fakta serta sumber tentang bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Baiklah anak ustazah semuanya, untuk ini ustazah tayangkan videonya, sama-sama kita tonton. Setelah itu baru nanti kita bentuk kelompok, kita buatlah kesimpulan apa yang telah kita tonton tadi setelah ustazah tayangkan. Siap anak ustazah? Siap, Ustazah.
sebagai pedoman hidup. Segala macam permasalahan semuanya ada jawabannya di dalam Al-Quran. Hal ini salah satu membuktikan jika Al-Quran adalah benar kalam Allah atau perkataan Allah, bukan buatan manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 53, yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Jika dalam bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu? Masya Allah. Selain itu juga terdapat beberapa bukti kebenaran ayat Al-Quran yang mampu dibuktikan secara ilmiah. Berikut 10 bukti kebenaran Al-Quran yang akan kita bahas. Pertama, dalam sajian Islam Al-Quran. Namun sebelum lanjut, mari bersama teman Syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Rahman ayat 19 hingga 20. Saat mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, Koste begitu kagum dan dikabarkan menjadi mu'alaf memeluk agama Islam. Gambarnya kapal Nabi Nuh setelah banjir bandang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah Hud ayat 44 yang artinya, hai bumi tahanlah airmu, dan hai langit hujan berhentilah, dan air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, tempat yang tinggi. Dan dikatakan binasalah orang-orang yang zolim. Lalu peneliti pun menemukan bukti-bukti valid tentang keberadaan kapal Nabi Nuh tersebut. Salah satu profesor asal Istanbul, Oktay Belli, yang mengatakan bahwa banjir pada masa Nabi Nuh bukanlah mitos belaka, kemudian air bah itu benar-benar terjadi. Dan salah satu situs yang diyakini sebagai jejak peninggalan kapal tersebut terdapat di pegunungan Arab Turki yang berdekatan dengan perbatasan Irak. Ini beberapa pertanyaan kepada santri untuk menanyakan tentang kejadian yang terjadi pada video yang kita tayangkan tadi. Untuk ini, siapakah yang menanya salah satu? Tadi kan sudah Ustazah tayangkan di video jelas. Kemudian Ustazah mau menanyakan kepada anak Ustazah, ya, apa yang dapat kamu jelaskan mengenai video ini tadi? Dari video ini tadi menjelaskan bahwa bukti-bukti Al-Quran itu nyata dan di situ juga Allah memberikan mukjizat di dalam video tersebut. Ada mukjizat di dalam Al-Quran yang itu ternyata kenyataan. Iya, beri aplasan kepada temannya. Kemudian satu pertanyaan lagi Ustazah. Hal apa sajakah yang mempengaruhi peristiwa tersebut terjadinya? Ya, silakan. Dari Allah yang menjadikan yang menyebabkan Nabi Nuh dan para umatnya berada dalam kapal yang sebelumnya hanya sedikit yang percaya dengan kebenaran Allah itu, dan ada maut didatangkan oleh orang-orang yang musyrik. Ya, tepuk tangan untuk ini. Terima kasih kepada temannya yang telah memberikan jawaban. Kemudian anak Ustazah semuanya sudah menjawab pertanyaan Ustazah video tentang yang telah kita tayangkan di papan tadi. Kemudian anak Ustazah semua, Ustazah harapkan supaya kita membuat kelompok kita pelajari yang kita tonton tadi pada video. Yang pertama yaitu sungai di bawah lautan. Sungai di bawah lautan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir. Kemudian berdampingan yang lain tawar dan yang lain lagi adalah asin. Kemudian pahit. Dan dia jadikan antara keduanya di dinding dua batas yang menghalangi. Jadi antara air yang asin dengan air yang tawar, di situ ada dinding pemisahnya. Jadi bertemulah antara yang asin dengan yang tawar. Kemudian setelah kita tonton lagi yang kedua yaitu mengenai
Ceritanya betapa hebatnya kejadian terdamparnya kapal, terjadinya banjir bandang. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah Hud ayat 44 yang artinya, hai bumi, tahanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah dengan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh atau bukit menjadi tempat yang tinggi. Kemudian dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Lalu meneliti pun menemukan bukti-bukti valid tentang kapal Nabi Nuh tersebut. Jadi kapal tadi itulah ceritanya pada saat Nabi Nuh itu di dalam perahu itu, kemudian orang-orang yang sakit semua di dalam kapal Nabi Nuh itu. Maka setelah itu mereka terdampar. Itulah ceritanya mengenai kapal Nabi Nuh. Sampai disinilah ceritanya yang kita tonton tadi video. Dan sekarang Ustazah bagikan beberapa kelompok, kita simpulkan kembali apa yang kamu lihat pada gambar ataupun pada video yang kita tonton. Kita akan membagi 4 kelompok. Silakan kepada anak-anak Ustazah membagi kelompok masing-masing. Semuanya kesimpulan pelajaran kita tadi sudah kita tonton. Kemudian Ustazah memberikan LKPD untuk kerjain kelompok. Di sini kelompoknya ada 4. Jadi ketua-ketua kelompok mengambil ke depan LKPD-nya sesuai dengan yang kita tonton. Itulah yang kita isi ceritanya apa di dalamnya. Kemudian Ustazah membagi 4 kelompok, yaitu sesuai dengan pelajaran kita, yaitu Al-Quran. Kelompok-kelompoknya ada Ar-Rahman, ada kelompok Al-Waqi'ah, ada kelompok Yasin. Jadi 4 kelompok yang ada di sini. Untuk ini Ustazah berikan kepada ketua-ketua kelompok untuk ke depan mengambil LKPD. Yuk, dipersilakan. Sesuai yang kita tonton tadi ya. Nah, kemudian presentasikan dulu kelompok Yasin. Ayo, yang mana kelompok Yasin, tunjuk tangan. Ayo, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahtera kapal Nabi Nuh alaihissalam. Selama 950 tahun Nabi Nuh terus berusaha dalam menyeru kaumnya ke jalan Allah. Namun kaumnya bukannya mengikuti seruan Nabi Nuh, malah banyak di antara kaumnya yang mengejek dan mencemoohnya. Nabi Nuh melaksanakan perintah untuk membuat perahu dengan pengawasan dan wahyu Allah. Sampai tiba perahu selesai dibuat dan binatang naik ke perahu, Allah menimpakan
penghapusan untuk kelompok Yasin. Silakan duduk kembali. Sekarang silakan kepada kelompok Al-Muluk. Ayo kepada Al-Muluk dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Muluk ingin menjelaskan tentang kesempurnaan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk atau pedoman manusia. Tidak hanya itu, Al-Quran juga dilengkapi fakta-fakta yang nyata yang terjadi di hari lalu maupun di hari kemudian. Salah satunya adalah bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Dan dijelaskan di surah Al-Hud ayat 44, yaitu yang berbunyi, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah, dan air disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Jugi. Dan dikatakanlah, binasalah orang-orang zalim." Quran surah Al-Hud ayat 44. Sekian, terima kasih dari kami kelompok Al-Muluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang Ar-Rahman dipersilakan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Rahman ingin lebih memperjelaskan kembali tentang sungai di bawah laut. Dapat kita lihat dari keterangan ilmuwan yang telah membuktikan bahwa adanya perbatasan di bawah laut antara air tawar dan air asin, dan tercantum pada surah Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dari batas yang menghalangi. Sekian dari kami kelompok Ar-Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada kelompok apa tadi? Al-Waqiah. Kepada kelompok Al-Waqiah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Waqiah ingin menyampaikan kesimpulan berdasarkan video yang tadi mengenai bukti-bukti Al-Quran. Salah satunya ialah bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Pada suatu saat Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaumnya tidak mau mengikuti apa yang ia perintahkan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu saat Allah berfirman dalam surah Al-Hud ayat 44. Pada ayat tersebut, Nabi Nuh diperintahkan agar membuat kapal disebabkan akan terjadi banjir besar yang akan membinasakan kaumnya yang mengingkari Allah. Dan pada saat itu diperintahkan berpuasa pada tanggal 1 Rajab. Sekian, terima kasih dan sekian kesimpulan dari kelompok Al-Waqiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar pujan. Silakan duduk. Kepada anak ustazah semuanya, kita akan membuat tanya jawab, ya. Tanya jawab antara kelompok Ar-Rahman, Al-Waqiah, Yasin. Kepada keempat kelompok ini, ustazah menanyakan kepada tiap kelompok dan kelompok ini memberikan pertanyaan kepada kelompok yang di sana. Kepada kelompok Al-Muluk dipersilakan. Kami dari kelompok Al-Muluk ingin bertanya kepada kelompok Al-Waqiah, pada tanggal berapakah puasa dilakukan dan di manakah kapal Nabi Nuh berhenti berlayar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Waqiah ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Al-Muluk tentang puasa disunahkan pada tanggal 1 Rajab dan berlayar pada 6 hari dan berlabuhnya di Bukit Judi. Itulah jawaban saya. Sekian dari saya, kelompok Al-Waqiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yasin. Kelompok Yasin memberikan pertanyaan dulu. Ayo. Kami dari kelompok Yasin ingin bertanya kepada kelompok Al-Rahman. Kuat-kuat yang surah Al-Rahman menjelaskan tentang sungai di bawah laut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ar-Rahman yang menjawab dari pertanyaan kelompok Yasin. Allah SWT berfirman surah Al-Quran ayat 53, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dari batas yang menghalangi. Sekian dari kelompok Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok Ar-Rahman. Mengumpulkan kembali kertas LKPD-nya. Sebelum Ustazah menilai LKPD-nya, ini ada Ustazah berikan satu untuk alat peraga. Untuk alat peraga ini ada di dalamnya nanti amplop yang berisikan salah satu dari isi kandungan Al-Quran. Kemudian Ustazah membuat angka 1 dengan angka Arab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi ini namanya apa? Roda berputar. Kenapa dikatakan roda berputar? Karena bisa diputar-putar. Nah, makanya roda berputar. Jadi inilah pelajaran kita, bukti dan keistimewaan Al-Quran. Apa-apa buktinya. Jadi untuk ini anak Ustazah semuanya satu persatu ataupun satu kelompok kita suruh dulu ke depan untuk membuat ataupun mengambil amplop yang ada di dalam tadi keterampilan ini. Coba kepada kelompok Ar-Rahman untuk maju ke depan. Ayo, Ar-Rahmannya warna apa? Yang ada ini pink. Ayo, ambil warna pink. Kita buka warna pink. Apa isinya? Iya, dibuka. Iya, sebutkan satu surat. Kita suka hati dia memilih yang warna apa? Kemudian dia memilih kesenangan hatinya dengan warna apa? Ayo, 1, 2, 3, pilih. Ya. Dia pilih, sebutkan satu surat yang menunjukkan bukti kebenaran Al-Quran. Ayo, silakan jawab. Surah Al-Furqan ayat 53. Tepuk tangan. Kemudian, yuk. Satu orang lagi. Kelompok Yasin ya. Kelompok Al-Muluk. Ayo, ke depan. Dengan roda berputar, kamu akan memilih angka berapa dan warna apa? Iya, ada warna coklat. Mari kita baca warna coklat apa? Nama lain dari Al-Quran apa? Al-Furqan, Al-Zikri, Al-Kitab. Ya, Al-Furqan, Al-Zikri, Al-Kitab. Tepuk tangan. Sudah kita mengerti dan sudah kita pahami apa materi pelajaran kita hari ini tentang bukti dan keistimewaan Al-Quran. Baiklah anak Ustazah semuanya, untuk ini Ustazah meminta kertas ataupun lembaran LKPD tadi kepada ketua-ketua kelompok untuk memberikan kepada Ustazah ke depan. Biar Ustazah nilai berapa nilainya. Antar ke depan. Mati itu ya.
tadi sudah meminta kepada kelompok-kelompok LKPD-nya, Ustazah memberikan nilai kepada kelompoknya. Siapakah yang paling terbaik dan siapakah yang meraih nanti untuk juara 1. Jadi untuk ini Ustazah umumkan nilai 95 jatuh kepada kelompok Al-Waqiah. Selanjutnya nilai 90 kepada kelompok Ar-Rahman. Dan selanjutnya nilai 85 kepada kelompok Al-Muluk. Dan selanjutnya nilai 80 kepada kelompok Yasin. Baiklah anak ustazah semuanya, pada hari ini sudah kita belajar. Jadi untuk ini kepada anak ustazah untuk hari ini, apakah yang kamu senangi pada hari ini mengenai pelajaran kita tentang materi yang ustazah tayangkan? Apakah anak ustazah senang atau bagaimana? Coba satu orang tanggapannya. Ayo, siapa yang menayangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami senang atas pembelajaran yang diberikan oleh guru kami yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat senang terhadap ilmu yang diberikan Ustazah pada hari ini, yang berawal dari kami tidak tahu akan cerita sebenarnya tentang perbatasan laut ataupun tentang kapal yang telah dijelaskan tadi dan tak dapat menjadi pedoman hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan respon yang Ustazah berikan ataupun materi yang Ustazah berikan pada hari ini menyenangkan kepada anak Ustazah semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang Ustazah berikan menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna bagi kita sampai dunia dan akhirat. Kemudian anak Ustazah semuanya, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Insya Allah kita akan diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa bertemu kembali untuk hari yang akan datang dengan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu bab 2. Jadi untuk ini anak ustazah semuanya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga dapat kita kembali sekolah seperti biasanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.